Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rismindarti, guru kelas 10 SMK Yanikma, Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran Selasa 13 Desember 2022 di SMK Yanikma. Mata pelajaran akuntansi dasar dengan materi persamaan dasar akuntansi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Baik. Baiklah, saya absen dulu. Hari ini berangkat semua? Saya absen satu-satu dulu ya. Abdullah Fatah Hadir. hadir. Alvin Hadir. hadir. Devka Hadir. hadir. Dela Puspita sakit, ada izin. Hafidzatur hadir. Hamid Lasetio Hadir. Maya Amalia Muhammad Alfan Hadir. Mujahid sakit juga. Satrio Bagus Panuntun Hadir. hadir. Tiara Novitasari, yang terakhir Yasmin. Alhamdulillah bisa hadir ya. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir pada pagi hari ini diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
hari ini masih ingat dengan materi minggu lalu tentang apa? Siklus akuntansi, ya. Apa sih tahapan dalam siklus akuntansi? Ada apa saja? Tetap kelihatan. Pencatatan dokumen. Ada lagi? Nanti dipotong. Pencatatan transaksi di dalam jurnal. Ada lagi? Melakukan posting ke buku besar. Ada lagi? Menyelesaikan siklus akuntansi, Menyelesaikan membuat jurnal penyesuaian, Iya. membuat neraca lajur, C. Laporan laba rugi, D. Laporan posisi keuangan. Oke, ada siklus akuntansi dan tahapan-tahapannya. Ada lagi tentang kemarin apa? Jurnal atau buku harian. Ada apa saja sih dalam jurnal itu? Jenisnya apa saja? Jurnal pembelian. Ada jurnal pembelian, Jurnal penjualan. ada jurnal penjualan, ada lagi? Jurnal penerimaan. Jurnal penerimaan kas. Ada lagi? Jurnal pengeluaran kas. Ada yang terakhir? Jurnal umum. Jurnal umum. Bagus. Kalian mengingat materi pada minggu lalu dengan sangat baik, ya. Dan mudah-mudahan nanti ada keterkaitan, ada hubungannya dengan materi hari ini, ya. Materi hari ini yaitu tentang persamaan dasar akuntansi, ya. Setelah melalui siklus akuntansi, kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Dan itu ada hubungan antara siklus akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini ada kompetensi dasarnya, menerapkan persamaan dasar akuntansi dan membuat persamaan dasar akuntansi. Lalu apa sih tujuannya? Dalam mempelajari pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi dengan metode problem based learning, ya. Kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban, serta membuat dan menganalisis bentuk persamaan dalam dasar akuntansi dan menyajikan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Baik, sebelum ke masalah inti, ya, ini ada video yang bisa kalian saksikan, ya, tentang persamaan dasar akuntansi. Aplikasi yang kemarin Ibu minta download sudah, ya, yaitu AR. Kalian bisa scan barcode ke sini, HP-nya, ya. Silakan ketua kelasnya, ketua ininya apa? Kelompok. Oke, cukup. Nomor 1. Oke, cukup. Satunya nomor 2. Oke, itu silakan saksikan video yang ada di situ, lalu ambil kesimpulan atau pembelajaran yang bisa kalian ambil dari video yang telah kalian lihat. SMK Bisa. Akuntansi Oke, silakan saksikan video yang ada di situ. Kelompok 1 bertiga, kelompok 2 berempat, dan kelompok 3 berempat. Silakan maju ke depan atau menghadap ke belakang. Si Alvin dan Devka. Ada geser ke sini Alvan sama Tio biar ya. Ya. Sekitar 8 menitan itu video
ya. Kalian bisa saksikan bareng-bareng, ya bareng-bareng ya. Salah satu materi notulen untuk menuliskan pertanyaan ataupun nanti kesimpulan atau materi apa yang bisa kalian dapat di video tersebut. Oke, yuk ini bareng-bareng. Buat pertanyaan. Pelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut? Sekitar 8 menit. Ambil materi pelajaran apa yang bisa diambil? Yang belum paham, ditulis apa pertanyaan yang bisa ditanyakan nanti kepada teman kalian atau kepada guru. Belum?
Sudah dituliskan apa yang belum paham dari video yang Ibu berikan? Buat pertanyaan nanti kelompok lain yang bisa menjawab. Sudah? Oke, cukup? Cukup, oke. Simpan HP-nya. Dari video yang telah kalian saksikan, pelajaran apa yang bisa diambil? Tentang apa? Persamaan dasar akuntansi. Loyo ya? SMK? Bisa. Akuntansi? Oke, sip. Lanjut, apa sih ya? Di video tadi adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dan sumber dananya. Ada yang ditanyakan dari video itu? Apa? Boleh? Bagaimana hubungan antara harta dan modal dalam persamaan dasar akuntansi? Bagaimana hubungan antara harta dan modal dalam persamaan dasar akuntansi? Ada yang bisa menjawab? Siapa tadi? Afif? Siapa yang bisa menjawab? Afif? Jawabannya harta plus utang. Harta sama dengan utang plus modal. Oh, ini sudah ada di sini jawabannya. Ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Kita ke komponen. Komponen persamaan dasar akuntansi itu ada 5. Ya. Ada harta atau aset, utang atau kewajiban, liabilitas, modal, ekuitas, pendapatan income, dan beban expense. Ya. Ada 5 komponen yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Kita akan bahas 3-nya dulu. Yang 2 nanti, ya. Oke. Pertanyaannya si Alfa, apa sih? Apa tadi? Ini Bu, bagaimana hubungannya antara harta dan utang serta modal? Ya, dijawab oleh Alvin. Nih, ada rumus harta dalam sama dengan utang plus modal. Ya, kita lihat di sini. Apa sih itu harta? Ya, kita bahas satu-satu dulu. Apa sih itu harta atau aset? Yaitu semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Ya, ada aset itu harta lancar, ya, seperti kas, piutang, persediaan, perlengkapan, itu termasuk dalam harta lancar. Ada harta tetap berwujud, ya, berbentuk atau berwujud, seperti peralatan, gedung, tanah, kendaraan, itu harta berwujud dan akan
mempunyai nilai. Itu harta tetap tak berwujud. Komponen selanjutnya yaitu utang atau kewajiban atau liabilitas, yaitu kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit, ya, akan terjadi utang atau kewajiban ketika kita beli sesuatu secara kredit, ya. Kewajiban ada jangka pendek, itu adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, ya. Sedangkan kalau jangka panjang itu utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun, ya. Ada utang usaha, utang dagang, utang bank, utang hipotek, dan lain-lain sebagainya, ya. Komponen selanjutnya yaitu modal atau ekuitas. Modal itu hak kekayaan pemilik, ya, hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Baik itu asalnya dari harta itu bisa berasal dari utang dan modal, ya. Baik harta berasal dari utang ataupun modal dari pemilik atau investor, ya. Lalu pendapatan itu penghasilan, ya, menambah modal, baik itu penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit yang akan mendapatkan sebuah laba atau keuntungan, ya. Yang terakhir adalah komponen yang terakhir yaitu beban. Beban itu pengorbanan, ya, pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Contoh beban listrik, beban air, beban sewa gedung, ya, itu termasuk beban yang harus dibayar, ya. Ada pertanyaan yang lagi? Yang lain? Hafi, boleh bertanya? Mengapa persamaan dasar akuntansi menggunakan prinsip keseimbangan? Mengapa dasar akuntansi itu harus seimbang? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, boleh, Astio. Karena prinsip ini digunakan untuk menyeimbangkan aktiva dengan pasiva. Apabila sisi kiri dan kanan tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan transaksi keuangan atau perhitungan. Ya, dalam persamaan dasar akuntansi kita mengenal adanya ini sama dengan. Jadi sama dengan ini ada harus sama. Seperti prinsip tadi akuntansi, pantang pulang sebelum balance. Ini harus balance antara pihak kiri dan pihak kanan, ya. Jadi harus sama. Kalau tidak sama, ini seperti ini. Pasti ada suatu kesalahan yang terjadi ketika dia tidak sama antara sisi kiri dan sisi kanan, ya. Paham? Paham. Lalu kenapa utangnya di depan, enggak modalnya di depan? Ya. Harta ini didapat dari baik itu dari utang ataupun modal, ya. Tetapi ketika nanti terjadi kebangkrutan, pailit, ya, yang didahulukan ada utang dulu. Ini harta ini bisa dijual atau dibagikan, nanti dibagikan, penuhi kewajiban dulu. Baru kalau ada sisa dibagikan kepada pemilik modal, ya. Makanya utang didahulukan dibandingkan di modal, ya. Paham sampai sini? Dari video tadi ada yang ditanyakan lagi? Bagus? Bagus atau Hamid? Bagaimana pengaruh suatu transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi? Oke. Bagaimana pengaruh suatu transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi? Siapa yang menjawab? Oh, boleh, silakan. Mempengaruhi salah satu beberapa keseluruhan dari harta, utang dan modal, menambah atau mengurangi aktiva yang mungkin timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasifa berupa utang dan modal. Ya. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi mempengaruhi salah satu atau kedua
ya, baik sisi kiri saja atau sisi kiri dan sisi kanan, ya. Nanti ada transaksi akan kita bahas ya, bagaimana dia akan mempengaruhi sisi kiri saja atau sisi keduanya atau sisi kanan saja, ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya lagi? Boleh, kami tadi mau bertanya. Maka aktiva dan pasifa harus seimbang jumlahnya. Mengapa ini dikatakan tadi aktiva ya? Aktiva sebelah kiri, yang sebelah kanan pasifa. Kenapa harus seimbang? Ada yang mau menjawab? Oh, boleh. Jika jumlahnya seimbang, maka laporan keuangan suatu perusahaan bisa dibilang baik. Jika tidak seimbang, maka ada kesalahan pada neraca tersebut sehingga akan merugikan perusahaan. Ya, benar. Jika dia seimbang, berarti perusahaan itu bisa dikatakan baik-baik saja, ya. Tapi ketika dia tidak seimbang, ya, pasti ada kesalahan. Baik nanti input masukkan data atau salah analisis. Pembelian secara kredit dibilang tunai, dan itu akan pengaruh, ya. Ini tidak akan seimbang, ya. Jadi harus teliti ketika kalian membuat pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Oke, cukup. Ini rumus tadi, ya. Harta atau aktiva sama dengan utang plus modal. Utang dan modal itu disebut pasifa, ya. Saya ulangi lagi, ini harus seimbang. Sama, yang namanya sama itu harus sama, ya kan? Persamaan itu harus sama. Ini udah judulnya persamaan, berarti harus sama. Kalau perbedaan ini boleh tidak sama, ya. Tapi kalau persamaan sudah bilang persamaan berarti harus sama. Dan ini persamaan dasar akuntansi ini jantungnya akuntansi atau inti dari akuntansi di sini. Ya, kalau ini belum paham, nggak bisa ke materi selanjutnya, ya. Karena materi selanjutnya harus bisa ini dulu. Paham ya? Paham. SMK? Bisa. Akuntansi? Sebelum balance itu seimbang, ya. Pantang pulang sebelum balance. Oke, lanjut. Nih. Ada rumus debit kredit, ya. Dalam aktiva, ya, ketika dia bertambah, dia ada di debit. Saldo nominalnya ada di debit. Jika dia berkurang, dia ada di kredit, ya. Saldo normalnya ada di debit. Sedangkan kewajiban dan modal ini kebalikan dari aktiva. Dia bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Saldo normalnya ada di kredit. Prefer dan biaya itu sama dengan aktiva. Dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normalnya ada di debit. Pendapatan sama dengan kewajiban modal. Ketika dia bertambah, dia ada di kredit dan berkurang di debit. Ya, ada lagunya. Kita boleh nyanyi ya. Ya. Ini lagunya biar kalian hafal, diingat ya. Dari rumus itu kita akan mudah mengingatnya kalau dengan lagu. Oke, siap? Ya, tulis contohkan satu dulu ya. Nanti kalian bisa lanjutkan. Harta beban dan prefer bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. La 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 la. Utang modal pendapatan bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. La 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 la. Bisa ikutin? Bisa. Ayo, biar mengingat, mudah mengingat rumus dalam persamaan dasar akuntansi. 1, 2, 3. Beban dan prefer bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. La 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 la. Utang modal pendapatan bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. La 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 la
180 juta. Kewajiban dan modal kalau ditambahkan 180 juta. Seimbang nggak? Seimbang ya? Seimbang antara aset sama dengan kewajiban dan modal. Ya, ini contohnya seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan saya akan bagikan soal, ya. Saya akan bagikan soal latihan tentang persamaan dasar akuntansi. Sambil nanti kita tanya jawab, ya. Oke, kelompok. Ini kerja kelompok, ya. Kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Itu ada soal latihan untuk pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Oke, sebelum dikerjakan, tulis nama kelompoknya di atas. Siapa saja. Jadi kalau ada soal kita bayar listrik 100.000. Yasmin, bayar listrik 100.000. Kira-kira apa yang berpengaruh dalam persamaan dasar akuntansi? Kalau membayar listrik, perusahaan membayar listrik sebesar 100.000. Beban listrik bertambah dan kas berkurang sebesar 100.000. Beban listrik bertambah di debit dan kasnya berkurang di sebelah kanan atau kredit sebesar 100.000. Kalau kita dapat penghasilan atau pendapatan, akun apa yang berpengaruh? Mas Alvin, kalau kita dapat pendapatan, akun apa yang berpengaruh dalam persamaan dasar akuntansi? Kas bertambah dan pendapatan bertambah sebesar 1.150.000. Kasnya bertambah, penghasilan bertambah, ya. Asetnya bertambah, modal pemilik pun bertambah. Jadi ada sama dengan ada keseimbangan antara kiri dan kanan, ya. Lalu kalau kita beli perlengkapan secara kredit dan peralatan secara kredit, apa yang berpengaruh? Ya boleh, tapi nggak usah tanpa ini ya,
tanpa jumlah berapa? Apa aja akunnya? Perlengkapan bertambah 900.000, peralatan bertambah 1.500.000, dan uang utang bertambah sebesar 2.400.000. Iya, ada pengaruh di situ perlengkapan, peralatan, dan utang ketika terjadi pembelian secara kredit. Oke, sudah paham? Kerjakan soalnya. Kerja kelompok. Saya kasih waktu 15 menit. Kalau belum paham, tanyakan. Ya, sambil mengerjakan. Silakan. Bagaimana pengaruh Apa? Bagaimana pengaruh transaksi pembelian secara tunai dalam persamaan akuntansi? Bagaimana pengaruhnya ketika terjadi pembelian secara tunai dalam persamaan dasar akuntansi? Siapa yang menjawab? Oke, silakan. Akan berpengaruh pada akun harta saja, yaitu perlengkapan bertambah, kas berkurang. Ya, akan berpengaruh pada harta saja, tanpa harus utang ataupun modal. Ya, dia mendapatkan perlengkapan, ya, dia membeli perlengkapan secara tunai, maka yang berpengaruh sebelah kiri saja. Ya, perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Ya, jadi hanya mempengaruhi satu sisi saja. Ya, oke, lanjut. Yuk kerjasama. Nah, tuh SMK bisa. Ya, SMK tuh harus bisa. Akuntansi pantang pulang sebelum balance. Oke, sampai balance. Ya, sebelum balance kita nggak akan pulang. Setuju? Setuju. Ya, harus balance.
dijelaskan ada aktiva tetap tuh aktiva yang mengalami penyusutan, yaitu seperti peralatan, ya, gedung, tanah, kendaraan, ya, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan aktiva tetap berwujud. Ada wujudnya, ya kan? Yang tidak berwujud itu nggak berwujud, hanya berupa kertas biasanya. Ada hak paten, hak cipta. Tuh, seperti itu. Beda ya antara harta tetap berwujud dan harta tak berwujud. Paham bagus? Paham, ya. Oke, waktunya masih lama. Yuk, kerja sama. Lurus nulisnya, lurus antara nomor jadi mudah untuk digunakan. Iya. Lupa gak bawa kalkulator ya hari ini ya? Iya. Silakan pakai ini aja, jumlah manual. Kalian bisa, SMK bisa. Gimana? Iya. Bawa jangan tuh pantang pulang sebelum balance. Oke. Yuk, silakan. Sudah 5 menit lagi. 5 menit lagi harus balance ya antara sisi kiri dan sisi kanan. Dan siapkan masing-masing ketua kelompoknya untuk menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Satu membuat kesimpulan. Ya, oh ya silakan.
Buat kesimpulan. Ini sudah kesimpulan. Sudah. Jadi setiap komponen akan berubah ketika terjadi transaksi ya. Jadi, pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi itu bisa bertambah atau berkurang. Ya, bertambah atau berkurang dari sebuah komponen dan setiap komponen harus seimbang. Itu persamaan dasar akuntansi. Ya, komponennya akan bertambah atau berkurang seperti yang ada di soal tersebut. Sudah membuat kesimpulan? Sudah ininya latihan soalnya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Balance antara aktiva dan pasiva? Balance. Terjadi? Ada selisih antara aktiva dan pasiva sebesar 400.000. Oh gitu. Kelompok 2 tidak balance. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat. Ternyata kelompok 2 tidak balance. Pasti ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh kelompok 2. Boleh dikoreksi oleh kelompok 3? Bisa dikoreksi? Kira-kira ada apa dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh kelompok 2? Kenapa tidak sama antara aktiva dan pasiva? Pasti ada suatu kesalahan. Coba diperiksa kembali. Ada apa? Kenapa tidak balance? Pantang pulang sebelum balance ya. Kita pulang sebelum ada yang balance semua ya. Kira-kira ada apa? Ada pembelian secara tunai ditulis sebagai pembelian secara kredit. Iya, ada pembelian secara tunai ditulis secara kredit ya. Harusnya pembelian secara tunai itu pengaruhnya dari pembelian perlengkapan atau peralatan secara tunai dan kasnya yang berpengaruh. Sedangkan di kelompok 2 dicatat sebagai utang. Nah, itu ya. Jadi ketika memasukkan atau menginput data itu terjadi kesalahan. Kalau dia bisa diperbaiki, iya silahkan perbaiki. Terjadi atau ketemu kesalahannya di mana? Pencatatan yang harusnya tunai dicatat sebagai hutang. Jadi antara aktiva dan pasiva tidak balance atau seimbang ya. Jadi kenapa suatu persamaan itu tidak sama ya? Pasti adanya kesalahan atau bisa jadi kecurangan yang menyebabkan tidak sama ya. Ada kesalahan penghitungan pun bisa jadi nanti tidak sama, tidak balance ya. Hitungan secara matematis. Ada kesalahan pencatatan seperti yang dilakukan oleh kelompok 2 tadi ya. Harusnya kasnya yang berkurang, dia malah bertambah hutangnya. Makanya antara aktiva dan pasiva tidak balance. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Sampai di sini paham apa itu aktiva, apa itu hutang, apa itu modal dan pengaruh transaksinya. Kalian sudah paham antara dia tunai bahkan atau secara kredit ya. Dari jawaban itu kalian sudah paham. Oke, untuk selanjutnya
Ibu yang akan menyimpulkan. Ya, boleh berdiri di situ aja. Assalamualaikum Di warahmatullahi depan. Di situ. Mbak, di situ yang di situ depan. Iya. Yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh dari setiap transaksi adalah kenaikan atau penurunan satu atau lebih elemen dalam persamaan akuntansi. Dua sisi persamaan akuntansi akan selalu sama. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan hubungan antara aset, liabilitas, serta ekuitas pemilik usaha. Prinsipnya cukup sederhana. Total aset perusahaan setara dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas para pemilik usaha. Melalui persamaan ini kita akan mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan serta asal sumber dana yang digunakan untuk membelinya. Itu saja. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan berikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah akan sulit dibayangkan apabila kondisi keuangan perusahaan tidak bisa diatur dengan baik, atau malah membuat keuangan perusahaan menjadi berantakan, artinya perusahaan akan sulit berkembang. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau perusahaan akan mengalami kerugian secara terus-menerus sehingga harus dihentikan. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan suatu pencatatan keuangan perusahaan yang meliputi modal, kekayaan, dan hutang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, pemasukan dan pengeluaran perusahaan tetap seimbang sehingga perusahaan bisa terus berjalan dengan baik. Maka dari itu, persamaan dasar akuntansi ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Ya, terima kasih. Lanjut kelompok terakhir untuk memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah satu, aset atau harta adalah suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tersebut. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan terkait yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan visi serta misi perusahaan. 2. Kewajiban atau liabilitas adalah sejumlah dana yang dipinjam perusahaan dari pihak kreditur dan perlu dilunasi dalam tenggat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk kewajiban yang lazim dimiliki perusahaan adalah utang. Misalnya, perusahaan membeli bahan baku secara kredit, maka dicatat sebagai utang. Maksudnya, perusahaan berjanji akan membayar nominal tersebut pada kemudian hari. 3. Ekuitas adalah hak milik terhadap aset perusahaan dalam neraca setelah dikurangi dengan kewajiban atau liabilitas perusahaan. Besarnya nilai ekuitas perusahaan dapat digunakan sebagai cerminan kondisi perusahaan saat itu. Sebagai pendapat bahwa ekuitas adalah besaran harta yang harus dikeluarkan untuk dapat menjalankan operasional perusahaan. 4. Pendapatan dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh dari suatu perusahaan. 5. Pengeluaran atau pengorbanan yang tak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat, pengeluaran untuk kegiatan, tujuan atau waktu tertentu. Ya, itu kesimpulan yang bisa kalian ambil dari persamaan dasar akuntansi. Ya, ada aset, ada kewajiban, ada modal, ya. Komponennya ada tadi pendapatan dan beban, ya. Persamaan dasar akuntansi ini yaitu dengan mengetahui dari persamaan dasar akuntansi ini, kalian akan mengetahui aset yang dimiliki perusahaan sebagai sumber dana yang digunakan untuk membelinya, ya. Jadi inti dari akuntansi yaitu ya persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Kalian harus paham di situ, ya. Karena ada hubungan, ya, antara perusahaan, yaitu ada posisi, ya, perusahaan itu akan baik atau tidak, itu bisa terlihat dari persamaan dasar akuntansi. Baik, kesimpulan yang bagus, ya, yang kalian buat untuk pekan depan, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang laporan keuangan, baik itu
laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca ya. Materi selanjutnya itu nanti kita bertemu kembali di pekan depan ya. Untuk tugas nanti saya kirimkan lewat WA ya, dikerjakan di rumah. Pekan depan di bawah hasilnya ditulis di portofolio ya, di kertas atau di buku ya. Jadi kirim atau dibawa pekan depan ya untuk PR-nya. Itu saja. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan kalian ya dalam hal akuntansi, karena akuntansi ini sangat penting ya, sangat penting, makanya harus ada dalam materi pokok dalam sekolah menengah kejuruan, karena setiap usaha, setiap bisnis menggunakan akuntansi atau pencatatan ya. Paham anak-anak? Semangat? Semangat ya, SMK? Bisa. Akuntansi? Yes ya. Itu saja. Mudah-mudahan yang belum berangkat hari ini bisa berangkat pekan depan dan kita bertemu di pekan depan. Saya akhiri. Bosan aja ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini ya, mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Untuk menutup materi pada siang hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.